Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan dan menonton renungan pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, saudara semuanya diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri berdoa, memohon pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah memimpin menyertai kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-25 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikian jawab pembacaan firman Tuhan ini untuk kita pada pagi hari ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah makna percaya kepada Tuhan. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika seorang pemuda datang kepada pendetanya dan dia menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan. Ia berkata kepada pendeta itu bahwa ia percaya kepada Tuhan, tetapi mengapakah hidupnya selalu mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesukaran, terutama dalam kehidupan ekonomi. Ia menyatakan bahwa ia sangat jauh dari kecukupan. Ia sering berkekurangan. Karena ia mengatakan juga bahwa gereja adalah pembohong. Karena gereja mengatakan kalau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memenuhkan segala keperluanmu, kebutuhanmu. Ia pun menyatakan kekecewaannya tentang Tuhan saudara. Dan masih banyak kekecewaan-kekecewaan lain yang ia ungkapkan kepada Pak Pendetanya tersebut. Artinya dia datang dengan penuh kekecewaan. Dan semua kekecewaan yang ada di dalam hati dan pikirannya, dia ungkapkan semuanya kepada pendetanya itu. Setelah pemuda itu kehabisan kata-kata, akhirnya ia pun terdiam sendiri. Sampai dia kehabisan kata-kata. Akhirnya pendeta itu memeluknya, lalu berkata kepadanya dengan lembut, "Anakku, engkau telah salah memahami arti percaya kepada Tuhan dengan sikapmu yang seperti itu." Lalu pendeta itu menjelaskan kepadanya tentang kisah perjalanan murid Yesus yang dihadang oleh gelombang yang dahsyat di tengah danau Galilea. Pendeta itu menjelaskan, Tuhan Yesus mengajak para murid itu untuk bertolak ke seberang setelah ia mengajar banyak orang dengan perumpamaan. Dalam perjalanan mereka itu, tiba-tiba badai besar melanda perahu yang mereka tumpangi. Hal itu membuat semua murid-murid yang ada di atas perahu itu, mereka shock, mereka ketakutan. Mereka berteriak-teriak. Lalu secara spontan, semua mereka berusaha mengerahkan segala kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Tetapi di sisi lain dikatakan Tuhan Yesus justru tertidur dengan nyenyak di geladak kapal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
setelah segala usaha yang mereka lakukan tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Akhirnya mereka datang kepada Tuhan Yesus, membangunkan Yesus pada saat itu yang sedang tertidur, karena mereka berpikir bahwa mereka akan binasa. Dan mereka tidak mau kalau mereka binasa, Yesus sedang tertidur, dan akhirnya ikut binasa bersama dengan mereka. Dan luar biasa saudara, setelah mereka datang mencurahkan semua keluh kesah mereka kepada Yesus tentang persoalan yang dahsyat mereka hadapi pada saat itu, Yesus segera bangun dari tidurnya. Lalu Yesus segera menghardik angin, menghardik air atau danau yang sedang mengamuk itu. Lalu seketika itu dikatakan angin dan danau itu pun tenang dengan seketika. Luar biasa saudara. Lalu setelah semua itu reda, Yesus pun berkata dan menegur para murid, "Di manakah kepercayaanmu?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus ini adalah perkataan yang sangat sebenarnya membuka hati kita, mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi dan upaya kita saudara. Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh kepadanya. Mengapa hal ini penting saudara? Karena kalau kita jujur, ada begitu banyak orang yang mengaku percaya saat ini yang sedang berlaku picik dengan menggunakan frasa aku percaya kepada Tuhan ini. Aku percaya kepadamu. Seakan-akan dengan mengatakan seperti itu saudara, Tuhan harus memenuhi semua keinginannya, semua kebutuhannya. Jika tidak, maka mereka akan menyangkal bahwa Tuhan tidak ada, bahwa Tuhan itu tidak peduli, atau Tuhan itu kejam dan seterusnya. Mereka berpikir saudaraku bahwa kalau mereka sudah percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan terlena dan maka Tuhan akan mau mengikuti semua keinginan mereka. Dengan perkataan aku percaya kepadamu itu. Akibatnya saudaraku, pernyataan seperti ini seringkali kita pakai sebagai remote control yang bisa mengatur Tuhan sesuai dengan kemauan kita. Ini berbahaya. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan tidak boleh kita lakukan. Inilah yang dilakukan oleh pemuda ini, yang akhirnya dia kecewa dengan segala keberadaannya. Karena memang Tuhan tidak bisa kita atur saudara. Harus Tuhanlah yang bisa mengatur hidup kita, baru kita bisa berjalan dengan baik. Ini yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kita harus tahu saudaraku, bahwa arti percaya kepada Tuhan itu adalah penurutan atau penundukan diri kita terhadap kehendak Tuhan, atau penundukan diri kita untuk memenuhkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mempercayakan kehidupannya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ia akan selalu menyatakan kepada Tuhan dalam segala hal, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan bukan kehendak-Ku yang terjadi. Yesus sendiri mengungkapkan hal yang sama itu ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani. Sehingga kita tidak akan pernah memaksa Tuhan, atau sepertinya kita mendikte Tuhan ingin melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita. Tidak saudaraku, itu adalah tindakan yang keliru, cara hidup yang keliru. Dengan kebenaran ini, hal ini penting bagi kita ya, supaya kita mengerti bahwa Allah sebenarnya bekerja dalam segala sesuatu. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, kata firman Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan tunduk kepadanya, maka kita akan mengikuti semua keinginan dan kehendaknya dalam hidup kita. Maka dikatakan dia akan turut bekerja di dalam seluruh keberadaan hidup kita.
apakah itu keadaan yang menyenangkan atau apakah itu keadaan yang kurang menyenangkan bagi kita. Tuhan turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga bukan kehendak kita, saudaraku. Biarkan kehendak Tuhan dinyatakan. Asal kita mau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menundukkan diri kita kepada Tuhan sebagai bukti, tanda kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus dalam renungan kita pada pagi hari ini, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Ini sebuah pertanyaan yang sangat memukul orang-orang yang setiap saat bersama dengan Yesus, yang setiap hari mengikut Tuhan. Mereka tidak mempercayai Tuhan bisa menolong mereka, bisa menyelesaikan persoalan mereka. Di manakah kepercayaanmu? Lewat perkataan ini, saudaraku, kita diajar untuk menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak hanya dengan perkataan saja, tetapi perlu kita nyatakan itu dengan perbuatan dan tindakan yang nyata. Itu yang perlu kita renungkan dari kebenaran ini. Sehingga keadaan apapun yang kita hadapi, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Ia selalu menyertai kita. Ia selalu memimpin kehidupan kita dan selalu mampu menguatkan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik tentunya untuk setiap perkara dan persoalan kehidupan yang mungkin saat ini sulit yang sedang kita hadapi. Ini yang harus kita renungkan, saudaraku. Ia selalu bisa memberi jalan keluar yang terbaik sehingga kita dapat hidup dalam kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Itulah, saudaraku, makna percaya yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu seberapa besar masalah kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya juga tidak tahu seberapa dahsyat tiupan angin badai kehidupan yang melanda kehidupan saudara saat ini. Atau seberapa tinggi dan besar gelombang kehidupan yang menerpa kehidupan saudara saat ini. Tentu saya tidak tahu. Mungkin olehnya saudara telah menyerah, mengeluh, menggerutu, berteriak dan seterusnya. Tetapi saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, lewat renungan ini, jika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan engkau mau mempercayakan hidupmu kepadanya, yakinlah, saudaraku, yakinlah, percayalah, Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan menolongmu. Dia akan meneduhkan segala badai hidupmu. Dia akan menghardik semua persoalan kehidupan yang menerpa engkau. Dan Dia pastinya akan memberikan ketenangan. Dan Dia akan menumbuhkan sukacita di dalam kehidupanmu. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan panik menghadapi apapun. Jangan berlaku seperti anak muda ini. Tetapi berlakulah sebagai orang percaya. Yang selalu percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan Tuhan pasti buat yang terbaik. Sekalipun situasi sulit kita hadapi saat ini. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Karena tidak ada orang yang menjadi kecewa. Ingat ini, saudaraku. Karena mempercayai Tuhan. Tidak akan ada orang yang akan kecewa kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Karena percaya kita kepada Tuhan akan mendatangkan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Itu yang kita harapkan hari ini. Jadi tunjukkanlah kepercayaanmu. Mari izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara hari ini. Maka Dia akan buat perkara-perkara besar. Sehingga kita kagum dan takjub seperti murid-murid yang ada dalam kisah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami tentang percaya kami kepadamu. Kami seringkali percaya seperti pemuda ini yang hanya ingin mengatur Tuhan atau memaksa Tuhan melakukan kehendak kami. Sehingga kami kecewa. Kami terkadang tidak dapat mendapatkan apa-apa. Berkatilah kami lewat kebenaran ini,
supaya kami sungguh mempercayakan hidup kami kepadamu dengan yakin Tuhan akan menolong kami. Berkatilah umatmu dimanapun yang mendengarkannya, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan, yang terjatuh diangkat Tuhan, yang berduka diburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba terus doakan bagi umat Tuhan pagi yang mendengarkan renungan ini dalam kondisi sakit, Tuhan jamah mereka, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan di hari ini. Berkati mereka Tuhan. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, berkati bibit dan buah kandungan mereka. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang dalam pergumulan pendidikan. Tuhan sertai mereka, berikan kepada mereka kepintaran dan juga semangat belajar yang baik. Hamba juga doakan umat-Mu, anak-anak-Mu yang pagi ini bersuka cita karena mereka berulang tahun hari ini. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Ada begitu banyak juga umat-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka hidup dalam tekanan-tekanan hidup yang sulit, beban hidup yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan dan kuasa kegelapan mereka terbelenggu di sana sehingga mereka tidak berdaya dan putus asa. Dengan mendengarkan renungan dan doa ini, ajar mereka percaya dan menyerahkan hidupnya kepadamu. Tolong mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, bebaskan mereka, lawat dan berkati hidup mereka bagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah. Ya, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan hidup yang berat, saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara rindu renungan ini selalu tetap menyapa saudara setiap pagi, bantu kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang sehingga banyak orang menonton. Dan juga berikan komentar di link YouTube kami secara baik. Tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itu harapan kami. Kami juga memberitahukan, di sini kami kembali memberitahukan tentang buku renungan inspirasi yang sudah kami cetak ini. Kalau saudara mau bertumbuh dalam iman, milikilah buku ini. Dengan memiliki buku ini juga, saudara telah ikut mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini, saudara. Kalau saudara berminat, hubungi kami nomor telepon yang tertera di layar saudara. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.